Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Rifandi, NIM 10022 dari PTI A19. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi GSM. Perkembangan teknologi GSM adalah Global System for Mobile atau Communication atau GSM, mulanya singkatan dari Group Spatial Mobile, adalah sebuah teknologi komunikasi seluler yang bersifat digital. Teknologi GSM banyak diterapkan pada komunikasi bergerak, khususnya telepon genggam. Teknologi ini memanfaatkan gelombang mikro dan pengiriman sinyal yang dibagi berdasarkan waktu, sehingga sinyal informasi yang standar global untuk komunikasi seluler sekaligus sebagai teknologi seluler yang paling banyak digunakan orang di seluruh dunia. Secara perkembangan, teknologi komunikasi seluler sebenarnya sudah berkembang dan banyak digunakan pada awal tahun 1980-an, diantaranya sistem CNET yang dikembangkan di Jerman dan Portugal dan Siemens oleh Siemens. Sistem RC 2000 yang dikembangkan di Prancis, sistem NMT yang dikembangkan di Belanda dan Skandinavia oleh Ericsson, serta sistem TAX yang beroperasi di Inggris. Namun, teknologinya yang masih analog membuat sistem yang digunakan bersifat regional, sehingga sistem antara negara satu dengan yang lain tidak saling berkompatibel dan menyebabkan mobilitas pengguna terbatas pada suatu area sistem teknologi tertentu saja. Tidak bisa melakukan roaming antar negara. Perkembangan jaringan network dari masa ke masa. Saat ini perkembangan teknologi telah mengantar peradaban manusia ke era jaringan seluler 5G. Salah satu keunggulan yang dibawa teknologi seluler generasi kelima ini adalah kecepatan unduh download yang diklaim bisa mencapai 20 Gbps. Jauh sebelum itu, perkembangan teknologi jaringan seluler diawali dari generasi yang lebih sederhana, yakni 1G. Perjalanannya pun terbilang cukup panjang. Dibutuhkan waktu sekitar 40 tahun untuk menyempurnakan teknologi jaringan seluler dari generasi 1G ke 5G. Spesifikasi teknis. Di Eropa pada awalnya GSM didesain untuk beroperasi pada frekuensi 900 MHz. Pada frekuensi ini, frekuensi uplink-nya digunakan frekuensi 890 sampai 915 MHz. Sedangkan frekuensi downlink-nya menggunakan frekuensi 935 sampai 960 MHz. Bandwidth yang digunakan adalah 25 MHz atau setara dengan 915 sampai 890 atau sama dengan 960 sampai 936 atau juga 25 MHz, dan lebar kanal sebesar 200 kHz. Dari keduanya maka didapatkan 125 kanal, di mana 124 kanal digunakan untuk suara dan satu kanal untuk sinyal. Pada perkembangannya, jumlah kanal 124 semakin tidak mencukupi dalam pemenuhan kebutuhan yang disebabkan pesatnya pertambahan jumlah pengguna. Untuk memenuhi kebutuhan kanal yang lebih banyak, maka regulator GSM di Eropa mencoba menggunakan tambahan frekuensi untuk GSM pada band frekuensi di range, yaitu 1800 MHz dengan frekuensi 1710 sampai 1785 MHz sebagai frekuensi uplink dan frekuensi
frekuensi 185 sampai 1880 MHz sebagai frekuensi download link. GSM dengan frekuensinya yang baru ini kemudian dikenal dengan sebutan GSM 1800 yang menyediakan bandwidth sebesar 755 MHz atau setara 1880 sampai 1805 atau 1785 sampai 1710 sama dengan 75 MHz. Generasi jaringan pertama yaitu AMPS atau disebut juga 1G. Teknologi jaringan 1G pertama kali digunakan di Eropa pada tahun 1980. Jaringan 1G saat itu hanyalah sebuah gelombang analog radio sederhana, artinya jangkauan dari gelombang 1G ini sangat sempit dan masih belum bisa digunakan dalam skala luas seperti sekarang. Generasi 1G memanfaatkan teknologi bernama FDMA atau Frequency Division Multiple Access atau FDMA bisa membagi range frekuensi sehingga pengguna bisa berbicara dengan pengguna lain di frekuensi tersendiri dan tidak bercampur dengan frekuensi lainnya. Teknologi koneksi 1G kemudian disebut sebagai AMPS atau Advanced Mobile Phone Service yang hanya mendukung untuk komunikasi suara dengan kecepatan hingga 14,4 kilobytes per second. Tentu saja kecepatan ini sangat lambat dibandingkan dengan generasi selanjutnya. Jangkauannya juga sempit mengingat 1 giga hanya memanfaatkan gelombang analog. Kedua, yaitu GSM dan GDAM atau juga disebut dengan 2G. Teknologi 2G diperkenalkan pada tahun 1990-an dengan mulai dipergunakannya gelombang digital. Perubahannya pun cukup signifikan karena jangkauannya lebih luas dibandingkan generasi sebelumnya. Awalnya teknologi 2G ini disebut sebagai GSM atau Global System for Mobile dan CDMA atau Code Division Multiple Access yang sudah mendukung pengiriman teks atau SMS dan suara sekaligus. Di era 2G pula lah masyarakat Indonesia bisa menikmati jaringan seluler secara bebas. Mungkin saja ada juga sudah pernah merasakan era Nokia 3310 yang hanya memiliki layar monokrom kala itu. Di akhir tahun 1990, teknologi 2G berubah menjadi 2,5G. Di era inilah teknologi 8G atau Ancient Data Rates of GSM Evolution diperkenalkan kepada pengguna dengan kecepatan akses 384 kilobyte per second. 8G bahkan juga sudah mendukung pengiriman MMS atau Multimedia Messaging Service. Yang ketiga adalah 3G atau WCNDMA dan HSPDA. Teknologi 3G diperkenalkan pada awal tahun 2000-an dan berbagai peningkatan kembali dilakukan untuk memberikan kualitas jaringan internet yang lebih baik. Salah satu perubahan yang cukup besar dalam 3G adalah dukungan mobile internet dan roaming. Akses di luar jangkauan. Teknologi 3G awalnya dikenal sebagai WCDMA atau Wide Band Code Division Multiple Access yang mendukung kecepatan internet hingga 2 Mbps atau hampir 10 kali lebih cepat dari teknologi 2G di era 3G. Kita juga sudah bisa menikmati layanan serba online seperti live streaming, video streaming, dan game online sebagai telekonferensi. Teknologi 3G kemudian ditingkatkan lagi menjadi teknologi HSDPA atau High Speed Dynamic Packet Access yang mendukung kualitas jaringan dan kecepatan yang lebih baik. Yang keempat, 4G atau LTE. Teknologi jaringan
Jaringan kemudian berkembang lagi lebih pesat dan hadirlah generasi keempat yaitu 4G dengan teknologi long term evolution atau LTE dan sisi kecepatan 4G memiliki kecepatan 500 kali lebih cepat dibandingkan teknologi 3G pendahulunya pendahulunya. Sedangkan dari sisi fungsionalitas, 4G tidak hanya terbatas pada telepon seluler saja, tapi bisa digunakan oleh berbagai macam perangkat yang menggunakan gelombang digital. Teknologi 4G juga membawa sensasi menerima panggilan di atas frekuensi LTE atau biasa disebut dengan voltage, voice over LTE. Ini membuat kualitas telepon menjadi jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya karena memanfaatkan frekuensi dengan teknologi terbaru. Dengan kecepatan yang tinggi ini, koneksi LTE bisa digunakan untuk berbagai kepentingan seperti perangkat perangkat LOT atau Internet of Things yang sekarang sudah mulai banyak digunakan dan dioperasikan melalui jaringan internet. Kelima, yaitu 5G. Jaringan 5G diluncurkan secara perdana di Korea Selatan pada Maret 2019. Jaringan seluler generasi kelima ini kemudian diboyong oleh provider lokal seperti KT, LG, LG U+, dan SK Telkom. Saat ini Kanada merupakan salah satu negara bagian yang sudah mengadopsi penggunaan jaringan seluler 5G di kota-kotanya. Di segi koneksivitas, 5G diklaim menyediakan kecepatan data hingga 20 kali lebih cepat dibandingkan 4G. Di Kanada, hasil pengujian speed internet menunjukkan angka 169,46 Mbps atau 205% lebih cepat dari 4G. Teknologi 5G ternyata telah digunakan di Indonesia dengan Telkomsel dan XL Axiata sebagai pelopornya. Koneksivitas yang cepat serta lebih responsif menjadikan teknologi ini akan menjadi berguna dalam meningkatkan performa teknologi sebelumnya. 5G ini sudah dapat dinikmati di berbagai perangkat dan wilayah Indonesia. Tentunya hal ini akan sangat berpotensi merubah landscape jaringan mobile internet yang sudah ada dan akan mempengaruhi perkembangan teknologi lain. Sekian dari presentasi saya. Kalau ada yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.